Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Bu Wida? Ya, alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah ya. Baiklah, sekarang kita akan ke jurnal pendampingan pertama ya, ke-1. Perkenalkan, saya Haja Sandra Gustiana dari Residensa Parakos sebagai pengajar praktik angkatan 11 bersama CGP Angkatan 11, nama saya Wida Rosida dari SMP Al Ghazali Majalaya Kabupaten Bandung. Mantap, perjalanan yang sangat luar biasa, tapi keren ya. Maksudnya enak gitu ya, meskipun panas-panas, tetapi karena basicnya persawahan ya, jadi sejuknya terasa. Baiklah Bu Wida, maksud saya datang ke sini ya. Jadi saya akan mendampingi Bu Wida ini dalam pendampingan individu pertama atau ke-1 nih ya. Jadi kita ada 4 yang harus kita bahas ya. Jadi pertama kita akan diskusi nih tentang belajar daring. Jadi selama pembelajaran daring 1 bulan ke belakang ya. Jadi modul 1.1 kan. Nah, terus nanti yang keduanya kita juga akan merefleksi. Jadi penerapan perubahan kelas sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara yang sudah dituangkan ke dalam aksi nyata ya kan. Terus nanti yang ketiganya kita akan diskusi nih pembuatan kerangka portofolio yang waktu itu kita ada di Lokakarya orientasi ya kan. Terus nanti yang terakhir kita akan diskusi nih peta posisi diri dan rencana pengembangan diri dalam kompetensi guru pembelajaran ya. Bagaimana, ada pertanyaan dari Bu Wida? Selama ini alhamdulillah sudah cukup. Oh, sudah cukup. Ternyata emang hebat nih CGP angkatan 11 ya yang di PP-in sama saya sendiri. Baiklah, kalau semoga paham, mari kita tujuan pendampingan kali ini kita akan membahas atau berdiskusi yang tadi. Jadi saya kesini bukan untuk menggurui ya, tapi membersamai. Terus kita juga di sini hanya memfasilitasi dan sharing ya, sharing. Jadi kita sama-sama untuk belajar ya, begitu ya Bu Wida ya. Oke. Baiklah Bu Wida, sekarang kita ke refleksi dulu ya. Nih, setelah melakukan pembelajaran daring nih ya selama 1 bulan kemarin modul 1.1 ya bersama fasilitator, bagaimana nih harapan dan kekhawatiran Ibu Wida saat ini? Kalau untuk harapannya mungkin saya ingin banyak mengembangkan diri lagi ya Bu ya, terutama pembelajaran di kelas. Yang tadinya kan saya mungkin sebelum mempelajari modul 1.1 itu kan mungkin banyak fokus ke diri sendiri gitu, asik kalau mengajar itu asik dengan diri sendiri saja gitu, tanpa mungkin lebih fokus ke siswa itu, mungkin yang penting siswa itu paham dengan materi saya. Ternyata setelah mempelajari modul 1.1, oh berarti yang saya selama ini lakukan itu masih banyak pembelajaran yang harus dilakukan gitu. Terus untuk yang saya khawatirkan mungkin saya khawatir tidak bisa membagi waktu, tapi alhamdulillah selama saya menjalani 1 bulan ini ternyata malah saya makin tertantang gitu. Hebat, luar biasa ya. Jadi memang ya kalau harapan tadi memang betul apa yang dikatakan Ibu Wida. Jadi yang tadinya kita tidak tahu menjadi tahu, yang tadinya kita tidak bisa menjadi bisa, dan kekhawatiran itu insya Allah bisa diatasi karena memang selama ini yang saya lihat tidak ada kendala ya. Jadi pekerjaannya juga bisa dilaksanakan sebelum duden. Hebat, luar biasa. Oke, sekarang kita ke pertanyaan berikutnya nih. Apa saja nih kekhawatiran? Nah tadi kan emang ada harapan dan kekhawatiran selama 1 bulan. Nah sekarang mah apa saja nih kekhawatiran yang Ibu resahkan dan terjadi atau belum atau tidak terjadi sama sekali? Kekhawatiran mungkin selama ini dari masalah waktu saja Bu ya. Mungkin kalau untuk yang lainnya mungkin saya sebelumnya memang kurang paham ya, banyak yang sebelum saya menjalani proses ini bagaimana sih menjalaninya gitu. Tapi setelah saya mengikuti prosesnya gitu satu persatu, alhamdulillah bisa menjalaninya juga karena teman kelompok juga banyak bekerja sama gitu, ngasih motivasi, ngasih masukan, di mana saya ada yang belum mengerti, kita saling bekerja sama, termasuk ya Ibu PP juga gitu yang banyak membantu, mengingatkan, memotivasi gitu. Selebihnya kekhawatiran itu aja, membagi waktu, takutnya yang namanya ibu rumah tangga ya, antara tugas, apalagi kita ada tugas juga di sekolah, tugas sekolah sama
tugas CGP juga, tapi alhamdulillah selama ini bisa teratasi. Jadi intinya kita kolaborasi ya bersama Iya. CGP yang lainnya, karena di situ kan bukan CGP dari kita aja ya, Iya. tetapi kan ada dari yang lainnya. Iya. Terus support dari yang pastinya sih dukungan dari keluarga. Iya. Yang pasti itu, karena tanpa keluarga kita tidak akan bisa melakukan mencapai tujuan yang kita harapkan. Baiklah Bu Wida, berarti alhamdulillah selama ini aman ya. Jadi kekhawatiran itu ternyata tidak terjadi. Oke ya, mantap sekali ya. Jadi yang pastinya jadi ini ya, segala sesuatunya kita mindsetnya kita rubah. Yang tadinya kita adanya kekhawatiran, tetapi kita rubah bahwa saya bisa. Jadi ketika mindset itu kita rubah, saya bisa, insya Allah sampai kapanpun tetap tidak akan terjadinya halangan-halangan yang akan menjadi hambatan kepada kita. Nah, jadi mindsetnya aja kita rubah, bahwa saya bisa. Karena ketika kita bilang bisa, insya Allah semua apa yang, karena ini kan niatnya baik ya. Karena kita di sini ingin memfasilitasi anak, di mana kita yang berpihak kepada murid ya kan. Terus yang tadi ada pemahaman-pemahaman atau pemikiran pembelajaran KJ Dewantara itu seperti apa gitu ya. Jadi intinya ya kita rubah aja. Tadi kan Bu Wida, aduh saya khawatirnya waktu, tapi ternyata ketika dijalani enggak kan ya. Terus itu kan kalau awal-awal ya mungkin itu kan ada terjadwal ya, terstruktur, alurnya kan merdeka ya, mulai dari diri, ada eksplorasi. Tapi kan kesininya ternyata gini kan enak gitu ya, ternyata gampang gitu ya. Jadi bagaimana menyesuaikan waktunya itu kita rubah aja bahwa saya pasti bisa. Oke, siap ya, semangat ya. Karena memang tidak terjadi ya, itu cuma pemikiran-pemikiran yang aura-aura negatif ke kita nih. Jadi di awal saja. jadi aura negatif itu kita hilangkan ya. Jadi kita hilangkan, tapi kita rubah menjadi bahwa saya bisa. Ke anak juga bisa loh seperti itu ya, diterapkan. Jadi karena kan kadang yang tadinya aduh si ibu itu galak gitu ya, tapi itu rubah bahwa ibu itu tidak galak tetapi ibu itu baik. Jadi akhirnya anak itu akan termotivasi untuk belajar yang lebih baik lagi, atau kitanya berarti pembelajaran yang menyenangkan seperti itu. Baiklah Bu Wida, sekarang kita ke pertanyaan berikutnya. Apa saja nih harapan-harapan yang sudah terwujud? Pastikan ya, kan tadi udah proses nih, kita ada pelaksanaannya nih, yang sudah terwujud dalam pembelajaran 1 bulan ini. Adakah harapan baru? Ya, harapan baru yang Ibu Wida harapkan untuk pembelajaran 1 bulan ke depan. Tadi kan 1 bulan ke belakang ya kan, kita sudah nih melaksanakan. Tapi saya nih, sepertinya saya harus lebih maksimal lagi untuk pembelajaran selama 1 bulan ke depan. Mungkin harapan untuk 1 bulan ke depan itu saya bisa menciptakan modul pembelajaran ya Bu ya. Kan sebelumnya kan saya itu memang sedikit monoton ya, sebelum mengenal filosofi Ki Hajar Dewantara, cuman monoton, kita menggunakan media-media yang hanya terbatas. Tapi setelah itu saya jadi banyak belajar melalui YouTube gitu ya. Terus terang saya ini memang terbatas dari penguasaan IT, tapi setelah saya mengikuti beberapa pembelajaran, saya tertantang untuk mempelajari Canva, media pembelajaran yang lebih menarik lagi. Mungkin itu harapan-harapan kedepannya saya bisa membuat modul pembelajaran yang lebih menarik lagi untuk siswa. Ya, luar biasa ya, ternyata sudah menggunakan media Canva. Jadi selain kitanya juga nanti mungkin bisa diapresiasikan atau diaplikasikan kepada siswa ya, yang siswanya yang bisa menggunakan Canva. Jadi memang tadi kata Bu Wida, belajar dari YouTube. Memang sekarang kan memang sudah canggih ya, jadi bukan hanya kita belajar, kita mencari atau menarik orang lain untuk kita untuk belajar, tapi kita juga bisa menggunakan media yaitu dari YouTube. Hebat, luar biasa, keren. Itulah pemikiran kalau sudah jadi CGP seperti ini ya. Jadi kita tertantang dan termotivasi bagaimana caranya supaya kita lebih baik lagi, terus lebih bisa daripada anak-anak. Karena kan sekarang anak-anak malah lebih pintar ya. Karena mereka sudah belajarnya lihat dari YouTube, dari Google. Padahal itu bukan suatu acuan anak bisa dari situ, tidak. Tapi harus bisa mengkreasikan bagaimana caranya mengaplikasikan ketika mereka belajar di YouTube atau di Google. Mereka juga harus bisa membuat sebuah inovasi atau gagasan bahwa saya nih bisa atau mampu. Hebat, luar biasa, keren.
Baiklah Bu Wida, ke pertanyaan berikutnya nih. Bagaimana dukungan? Tadi kan sudah dari proses, sudah ada harapannya, sudah ada tujuan untuk kedepannya saya akan membuat sebuah media. Nah sekarang dukungan ya, dukungan bagaimana yang diberikan oleh kepala sekolah dan rekan guru selama Ibu Wida melakukan pembelajaran daring ini. Dukungan dari kepala sekolah alhamdulillah sangat mendukung ya, terbukti dengan adanya kegiatan pendampingan seperti ini, seperti itu katanya ya silakan saja atur waktu dengan baik gitu antara sekolah dan pendampingan atau kegiatan cerita yang lain gitu. Bahkan untuk besok pun ada kegiatan Zoom gitu. Silakan saja menyesuaikan gitu. Sangat mendukung ya. Jadi saya bisa menggeser jadwal yang lainnya juga gitu, alhamdulillah. Untuk rekan sejawat juga yang ada di sekolah juga alhamdulillah sama-sama mengerti dan mendukung. Jadi didukung terus dimotivasi bahwa kegiatan program guru penggerak ini memang memang tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi memang nanti akan membawa sebuah project buat sekolahnya juga ya. Jadi nanti bisa diimplementasikan atau ditularkan. Kan memang dari moto guru penggerak tersebut kita kan ada tergerak, bergerak dan menggerakkan. Nah, jadi kan diri kita dulu ya yang tergerak. Setelah kita tergerak, kita barulah bergerak, baru nanti kita bisa menggerakkan orang lain. Jadi memang kolaborasi bersama kepala sekolah, bersama rekan sejawat dengan pihak murid juga ya. Karena memang di sini kita kan satuan lingkungannya kan murid gitu ya, atau peserta didik. Memang hebat luar biasa. Jadi dukungan itu sangat diperlukan sekali untuk memotivasi atau untuk mendukung kita menjadi agen perubahan untuk sekolah tersebut menjadi lebih baik lagi. Karena memang kalau dilihat di sini sekolahnya menurut saya sih sudah luar biasa ya. Sudah luar biasa, jadi sudah terstruktur ya, jadi tertata rapi. Jadi nanti tinggal Bu Widanya sendiri bagaimana untuk harapan Bu Wida untuk diterapkan nanti di sekolah ini. Luar biasa Bu Wida. Baiklah, sekarang kita ke pertanyaan berikutnya nih. Apa nih rencana? Tadi memang sudah ada ya rencana, tapi ini rencana ke depannya. Nah, tadi kan medianya seperti itu ya. Nanti sekarang nih rencana Ibu Wida nih untuk ke depannya sehingga kegiatan pendidikan. Ini berarti kita ke pendidikan guru penggeraknya ya. Pendidikan guru penggerak yang Ibu jalani bisa berjalan maksimal. Mungkin saya harapan saya itu bisa lebih fokus ya, karena selama ini kan pikiran itu yang masih bercabang ya Bu ya, masih bercabang antara A, B, C gitu. Mungkin sekarang lebih fokus untuk bisa menyelesaikan tahap demi tahap, tugas demi tugas gitu. Jadi lebih fokus lagi ya. Oke, jadi supaya maksimal bagaimana caranya? Tadi kan yang pertama mengatur waktu ya, terus lebih fokus. Jadi kita ikutin saja apa yang sudah dipelajari dari modul 1.1 itu kan ada merdeka, itu aja diikutinya. Dari merdeka, jadi mulai dari diri, eksplorasi, terus rukol ya, terus demonstrasi, terus K-nya koneksi antar materi, terus yang A terakhirnya yaitu aksi nyata. Itu kan memang tidak jauh, maksudnya jaraknya tidak terlalu lama ya, tidak terlalu jauh. Jadi memang dalam 1 minggu atau 1 minggu lebih itu kan harus alur merdeka itu kan harus beres gitu ya. Jadi bagaimana caranya Bu Wida kan sekarang mau mulai ke 1.3 ya kan. Jadi setidaknya sudah lebih memahami lagi. Memang kan dari awal-awal pasti semua orang seperti itu karena kan baru gitu ya. Jadi bagaimana sih triknya? Nah, jadi triknya kita itu ikutin aja alurnya merdeka aja. Jadi ketika fasilitator ayo mulai. Nah, kita sebenarnya sih bisa buka-buka LMS ya kan. Jadi sebelumnya kita buka LMS, ini apa sih harus saya pelajari gitu kan. Nanti di 1.1 kita belajar tentang ya 1.1 modulnya
yang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara ya kan. Terus 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Terus nanti di 1.3 baru ke visi. Nah, inilah nanti di 1.3 itu kita akan lebih menggali potensi sebagai guru penggerak. Nanti di 1.4 barulah kita akan membuat suatu program. Pokoknya keren, jadi memang nyambung gitu ya dari 1.1, 1.2, 1.3 sampai 1.4 kita luar biasa. Ini salah satu CGP yang keren. Oke ya, berarti nanti supaya program guru penggerak yang untuk selanjutnya berarti Bu Wida tadi bagus ya kata Bu Wida kan saya berarti nanti lebih disiplin lagi untuk mengatur waktunya. Oke. Berkas sekarang kita ke refleksi ya Bu Wida ya. Refleksi penerapan perubahan kelas. Saya yakin Bu Wida pasti pembelajarannya sudah sesuai dengan pemahaman Ki Hajar Dewantara ya, jadi sudah selaras. Soalnya saya lihat juga nih di aksi 1 ya, di aksi nyata 1.1 itu sudah luar biasa hebatnya, karena itu kan ada ya alatnya, medianya ya, medianya yang sudah ini pembuatan greeting card karena memang kebetulan Bu Wida ini guru bahasa Inggris, karena tidak semua orang bisa belajar atau bisa mengungkapkan caranya ya, bagaimana itu bahasa Inggris itu sama aja sih kayak bahasa Sunda ya. Bahasa Sunda juga memang kita orang Sunda, tetapi kita susah loh mengucapkan atau melafalkan bahasa Sunda yang baik, karena kadang ya kan. Nah sama nih bahasa Inggris juga kan ada present tense atau gitu masalah apa gitu ya. Tapi kalau kita dipelajari dengan sungguh-sungguh sebenarnya sih gampang. Nah sama di CGP juga begitu prosesnya Ibu ya. Jadi tidak ada hal yang susah, tidak ada hal yang rumit, tidak ada hal yang sulit selagi kita mindsetnya saya bisa. Kan Bu Wida juga begitu ya. Saya salut loh kepada Bu Wida, kecil-kecil gini tapi jago bahasa Inggrisnya. Padahal ini bukan pedalaman ya, memang bukan pesisian juga sih, cuman memang masuk ke pedesaan. Ya, masuk pedesaan tetapi memang jauh dari perkotaan gitu. Jadi sebenarnya enak. Jadi maksudnya gini, bagus gitu ya sebuah sekolah seperti begini adanya tingkatan masuk ke bahasa Inggris, karena kalau bahasa Inggris itu kan bahasa nasional ya, internasional. Jadi maksudnya gini, jangan kalah sama yang anak di kota gitu ya. Jadi kan siapa tahu anak di sini. Tapi saya lihat ini kan memang jago-jago pidato. Ini juaranya nih, Al-Ghazali ini jagonya pidato gitu ya. Jadi kan nanti siapa tahu bisa pidatonya kan menggunakan bahasa Inggris gitu ya. Tapi alhamdulillah ya Bu Haji selama ini gitu 2 tahun ke belakang berturut SMP ini dan pokoknya Al-Ghazali gitu ya, SD dari mulai TK, SD, storytelling Kabupaten Bandung juga kan. Alhamdulillah. Keren walaupun kan? Di pedesaan gitu tapi bisa bersaing dengan yang ada di kota. Nah itu akibat siapa? Kan gurunya ya kan, gurunya. Nah sekarang ditambah lagi ada program guru penggerak ini, jadi kan luar biasa. Jadi kita bisa berkolaborasi dengan guru yang lain, luar biasa. Mantap ya, keren banget. Baiklah, nah sekarang kita ke pertanyaan berikutnya nih. Ya, berdasarkan pembelajaran ya mengenai filosofi pendidikan yang sudah Ibu pelajari, apa nih perubahan yang dilakukan Ibu di ruang kelas, nah tapi agar selaras dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ya, kalau yang sudah dilakukan, yang sudah dilakukan mungkin selama ini yang saya teringat di benak saya itu yang menuntun. Menuntun kita menuntun. Ya, jadi menuntun itu kan kita harus mendampingi gitu dan memberikan suri tauladan kepada siswa itu gitu ya, agar bisa digugu dan ditiru seperti itu. Terus juga saya tidak dengan mempelajari modul yang sebelumnya, saya juga menyelipkan berarti harus menuntun dan tidak lupa dengan memasuki kodrat alam dan kodrat zamannya juga seperti itu. Kan selama ini kita hanya
cuma mengajar saja, tapi setelah mempelajari modul sebelum-sebelumnya, oh ternyata itu saja tidak cukup. Kita juga harus dapat, tidak bisa melupakan bahwa anak itu ada kodrat alam dan kodrat zaman, dan kita juga harus bisa memasukkannya di pembelajaran kita seperti itu. Nah, jadi intinya di situ ada kolaborasi dan kita juga harus bisa mengikuti pembelajaran yang berpihak pada peserta didik ya. Di sisi itu juga kita yang harus bisa melihat karakteristik ya, karakteristik anak, dimana kan karakteristik anak itu kan berbeda-beda. Memang betul ya kata Bu Ida tadi, kalau zaman dulu kita kan belajarnya cuman kita aja yang wawancara ya kan, tapi kalau sekarang tidak bisa begitu ya. Harus melibatkan peserta didik di mana mengikuti zamannya. Kalau sekarang memang zamannya kan zaman era globalisasi ya, di mana anak lebih pintar. Kenapa bisa disebut lebih pintar? Karena mereka yang lebih memahami gadget ya kan, di mana mereka lebih mudah untuk menerima asupan-asupan dari luar. Beda dengan kalau kita yang memberikan ceramah ya kan. Makanya gimana caranya? Jadi kita yang harus bisa kreatif, inovatif untuk memberikan suatu pembelajaran yang lebih menarik dan lebih menantang anak untuk termotivasi dalam pembelajaran tersebut. Keren Ibu Wida ini. Baiklah, sekarang kita ke pertanyaan berikutnya. Apa saja nih pembelajaran yang sudah Ibu dapatkan? Kan tadi kan perubahan kelasnya ya. Nah sekarang apa sih yang sudah didapatkan oleh Ibu Wida dari modul Filosofi Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara yang mendorong Ibu Wida untuk melakukan perubahan tersebut? Salah satunya itu saya itu lebih melihat ke potensi yang anak miliki. Soalnya banyak kalau kita hanya mengajar saja tanpa melihat potensi, kita itu tidak akan pernah tahu bakat anak apa gitu yang sesungguhnya yang bisa dikembangkan seperti itu. Jadi lebih ke menggali. Yang pertama kan kita memang harus pembelajaran yang melihat karakteristik anak. Selain itu juga saya melihat potensi apa nih gitu yang bisa saya gali dan saya kembangkan dari anak tersebut. Hebat, luar biasa. Jadi intinya kita harus bisa menggali potensi anak dan nanti juga pembelajaran tersebut akan tercapai tujuannya. Hebat, keren. Emang betul sekali ya kalau kitanya berdasarkan ibu maunya begini kan tidak ya. Jadi pembelajaran sekarang harus berpusat pada murid. Nah, tadi kan sudah ya, mulai dari proses, mulai perubahan, pembelajaran yang selaras dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara nih. Respon. Nah, sekarang bagaimana nih respon peserta didik ya ketika Ibu atas perubahan yang dilakukan oleh Ibu Wida ini, dan bagaimana respon dari peserta didik tersebut? Peserta didik itu terlihat lebih antusias gitu. Terus timbul juga rasa percaya diri yang tadinya mungkin malu untuk mengungkapkan pendapat atau untuk tampil ke depan, tapi dengan kita memberikan pembelajaran yang menarik dan memberikan kesempatan mereka juga untuk berani berbicara, alhamdulillah mereka juga bisa menunjukkan gitu potensi apa yang dimilikinya, sama menambah percaya diri mereka juga. Jadi intinya responnya sangat luar biasa baik, katanya. Karena memang sih respon anak-anak itu tergantung dari diri kita cara mengajarnya ya. Jadi ketika kita memberikan suatu apresiasi atau memberikan kebebasan kepada anak, di mana anak bisa dihargai oleh kita, jadi mereka juga bisa menghargai pembelajaran yang kita lakukan. Sip, hebat. Nah sekarang ke pertanyaan berikutnya nih, apa nih hal yang sudah baik? Tadi kan responnya ya dari peserta didik. Nah sekarang hal yang sudah baik nih dari perubahan tersebut ya, dan apa saja yang perlu diperbaiki untuk kedepannya? Mungkin pasti ada aja ya, atau mungkin yang diperbaiki ini bukan berarti pembelajaran yang Bu Wida lakukan tidak bagus sih, tapi kita ingin lebih memaksimalkan, kita tapi ingin lebih baik lagi seperti itu. Mungkin yang ingin saya perbaiki itu dari pendidikan karakternya, bahwa karena kan kalau kita sudah mendidik siswa itu dari mulai materi mungkin sudah menguasai, tapi
yang mungkin sedikit tantangan itu, kita itu bisa menerapkan karakter yang profil pelajar Pancasila itu yang termuat semuanya yang seperti itu. dimensi. Itu mungkin yang harapan saya yang kedepannya yang mungkin ingin diperbaiki seperti itu, karena kita mendidik dengan karakter itu sangat tidak mudah ya Bu ya. Kiat-kiat tadi kan kata Bu Wida, saya rasa memang karakter memang bagus ya. Terus saya kata Bu Wida, tapi saya itu lebih kurang mudah atau bukan sulit, tapi kurang mudah. Kan kurang mudah dengan sulit kan beda ya. Kalau sulit kesannya kan kayak tidak bisa gitu, tapi kalau kurang mudah mungkin nanti kita juga bisa. Ini kiat-kiat tipnya nih untuk membentuk karakter peserta didik seperti apa? Mungkin saya diawali dengan pembiasaan dulu ya Bu ya, seperti mungkin pembiasaan dari awal, mungkin berdoa sebelum belajar, seperti itu mungkin. Terus di dalam pelaksanaannya juga gitu, pelaksanaannya siswa itu harus bisa berperilaku seperti apa gitu, menghormati guru, menghargai temannya, seperti itu. Keren. Lebih tepatnya kan kalau doa mungkin kita sudah terbiasa ya, tapi alangkah lebih baiknya kita anak-anak itu doa itu diawali setelah Al-Fatihah mungkin ada surat-surat pendek, terus ada Asmaul Husna, jadi biar mereka lebih mendekatkan diri kepada Allah. Ketika mereka sudah mendekatkan diri kan, ketika mau melakukan perbuatan yang kurang baik gitu ya, atau kurang bagus, ternyata itu salah gitu ya, seperti itu ya. Keren Bu Wida. Oke Bu Wida nih, sekarang kita ke pertanyaan berikutnya ya. Perubahan konkret yang sudah dilakukan di dalam kelas pasti udah ya, karena kan aksi nyata itu kan harus betul-betul dilaksanakan dan betul-betul dilakukan secara real gitu, jadi konkret gitu ya. Apakah sudah dituangkan di dalam jurnal refleksi mingguan atau aksi nyata modul 1.1? Alhamdulillah sudah dituangkan. Salah satu buktinya ini ya, sudah ada teks apa ini namanya? Pembuatan greeting card. Pembuatan greeting kartu ucapan kartu ucapan bahasa selamat. Inggris. Wah, hebat. Ini temanya tentang Happy Teacher Day. Selamat Hari Guru. Selamat Hari Guru, betul. Tapi menggunakan ini beberapa contoh. Sebenarnya ada lagi contoh yang lebih kreatif lagi. Kebetulan sama saya ditempel di ruangan kelas. Itu bagus buat ya. Seperti itu. Ini hanya beberapa bentuk penilaian buat saya saja. Next nanti ya di pendampingan 2 saya ke kelas ya, kita lihat ya. Jadi greeting card ini dipajang untuk memotivasi siswa gitu ya. Jadi oh iya ternyata itu punya saya gitu ya. Betul. Hebat sekali nih, idenya keren. Saya bisa coba di nanti di SD. Oke lah Bu Wida, sekarang kita ke pertanyaan berikutnya nih. Pembuatan kerangka portofolio ya. Nah, media atau platform apa sih yang Ibu Wida gunakan untuk membuat portofolio digital? Untuk selama ini saya menggunakan Canva aja Bu ya. Soalnya memang karena mungkin saya tadi sudah menjelaskan, saya itu ada keterbatasan dalam penggunaan IT ya. Dan alhamdulillah gitu, saya semenjak saya masuk di pendidikan CGP ini, saya mulai belajar dari awal dan alhamdulillah mungkin terbukti dari beberapa pembuatan demonstrasi kontekstual, mungkin saya mulai sedikit menggunakan pemaparan lewat video, dengan aksi nyata juga mungkin saya menggunakan Canva. Tapi memang di Canva itu tidak ada salahnya karena memang fitur-fiturnya bagus, tetapi tidak ada salahnya juga nanti Bu Wida kalau ada waktu luang gitu ya, bisa membuka-buka lagi nih media apa lagi nih yang harus saya buat. Tapi memang Canva juga sih sebenarnya nggak apa-apa ya, karena memang dari Canva itu banyak sekali fitur-fitur yang bisa kita gunakan. Kemarin saya juga sebelumnya kan sudah disosialisasikan di Loka 1 tentang Google Site ya. Saya juga itu mulai belajar sedikit tapi memang penguasaannya belum maksimal gitu. Nggak apa-apa lah, harus belajar ya, nanti lama-lama juga terbiasa. Oke sip, mantap ya. Jadi di dalam program guru penggerak ini yang tadinya kita tidak tahu menjadi tahu seperti itu ya. Oke Bu. Nah sekarang ke pertanyaan berikutnya nih.
komponen apa saja nih yang akan dituangkan ke dalam portofolio digital? Mungkin komponen keahlian, mungkin kekuatan, terus pengalaman saya mungkin, dan ya pengalaman-pengalaman yang sudah saya apa lakukan sama pembelajar-pembelajar sebelumnya, saya mungkin akan dituangkan di Dalam portofolio. Hebat, keren. Nah sekarang ke berikutnya nih. Seperti apa nih bentuk penyajian portofolio digital yang akan Ibu Wida buat? mungkin mempublikasikannya lewat karya atau dengan desain-desain yang lebih menarik lagi. Ya oke sip, mantap ya. Jadi akan membuat sebuah terobosan baru nih. Terobosan baru yang nantinya akan dipublikasikan. Nanti Bapak Ibu di luar sana bisa melihat. Jadi sebelumnya kalau kita mau ke Google Site itu ya, ke portofolio digital, berarti lebih baiknya kita video begini, terus nanti kita upload dulu ke YouTube, nanti dari YouTube kita masukkan ke portofolio digital. Nih, apakah dalam penyajian portofolio digital ini sudah sesuai dengan panduan yang ada? Sudah. Salah satunya saya juga melihat tahap demi tahapnya apa saja yang harus dilakukan supaya sesuai dengan kaidah-kaidah gitu. Contohnya kalau cara pembuatan seperti kemarin tugas-tugas, mungkin ya saya pertamanya langkah apa saja mungkin yang harus dilakukan tahapan demi tahapan. Keren. Nah nanti kan sekarang Bu Wida sudah tahu nih bagaimana kerangka cara pembuatan portofolio digital. Jadi nanti dari awal dari modul 1.1, terus dari lokal orientasi, terus nanti kita akan laksanakan di lokal di lokal 1 ya, lokal karya 1. Nanti kan semua video-video atau segala aktivitas Bu Wida itu bisa dimasukkan dulu ke YouTube ya. Nanti dari YouTube kita nanti masukkan ke Google Site, di situ nanti ada link, tinggal dimasukkan saja. Nanti kalau di akhir barulah kita publish di Google Site tersebut. Jadi kalau kita belum beres jangan dulu lagi ya. Nanti tapi kita publish segala kegiatan kita di YouTube. Mungkin sampai di sini lebih paham tentang portofolio digital ya. Pertama kita mungkin ya membuat kerangkanya dulu. Ya kerangka dulu kan dimasukin ya di situ. Jadi mulai dari diri itu kan Bu Wida bisa mulai dari diri ya sebenarnya. Jadi itu alur merdeka itu bisa dimasukkan ke Google Site sebenarnya ya. Jadi ketika nanti kita sudah beres, nanti kita bisa lihat oh iya ini benar, mulai dari diri, mulai dari eksplorasi. Tapi kalau eksplorasi sih sebenarnya cuma bisa di foto aja gitu ya. Soalnya kalau dimasukin di print itu kan enggak ya, jadi tinggal di foto. Tapi kalau di foto sih saya rasa agak kurang gitu ya. Jadi itu aja lah mungkin segala kegiatan yang menggunakan Canva atau media yang lainnya itu bisa dimasukkan ke Google Site. Keren ya. Nah sekarang kita ke diskusi tentang posisi ya Bu Wida ya. Kompetensi apa nih yang sudah baik ya menurut Bu Wida? Terus mengapa hal itu harus dikatakan baik oleh Bu Wida? Yang sudah saya punya gitu ya, kompetensi. Mungkin kemampuan ini selalu mengembangkan diri. Keren. Ya dengan cara mungkin saya berkolaborasi dengan teman sejawat, atau salah satunya juga saya mungkin tidak pernah malu bertanya jika saya merasa saya masih banyak kekurangan nih gitu. Alhamdulillah saya tidak pernah malu untuk bertanya dan ini selalu berusaha memperbaiki kekurangan. Betul. Jadi betul ya. Karena di sini ya di program Guru Penggerak ini kita bukan untuk mencari yang terbaik, tidak ya. Karena di sini kita semuanya sama belajar. Sama seperti halnya saya di sini kan sharing ya bersama Bu Wida. Jadi saya bisa ambil ternyata apa yang Bu Wida lakukan di sini bisa diambil oleh saya. Jadi di sini kita tidak ada kata benar atau salah. Jadi memang kita kolaborasi, terus kita sharing di mana ada pembelajaran yang lebih baik kita bisa ambil gitu ya. Jadi bukan itu mah enggak ada. Kita di sini sama-sama lah belajar, karena dengan belajar itu
kita kan nanti akan lebih paham gitu ya dengan menuntut ilmu atau menambah wawasan. Jadi bukan hanya dari frekuensi Jawa, malahan kita bisa juga kan dari media yang lain ya, seperti dari Google atau dari YouTube seperti itu. Jadi betul apa yang Bu Wida katakan, jangan malu untuk bertanya daripada kita sesat di jalan. Betul, Bu Wida keren nih, mantap. Memang harus begitu ya. Jadi jangan merasa kita yang paling baik. Tidak ada ya. Tidak di program Guru Penggerak tidak ada yang baik, tetapi memang kita belajar untuk memperbaiki lebih baik lagi. Sekarang pertanyaan berikutnya. Kompetensi apa yang perlu ditingkatkan? Ya, terus mengapa hal itu menjadi fokus? Jadi fokus ya. Saya sih sebenarnya kurang di ini. Nah, ini saya harus bisa lebih memfokuskan nih. Nah, sebagai kompetensi yang perlu ditingkatkannya apa nih? Kita fokusnya ke dalam satu atau bisa dua juga nggak apa-apa. Pengembangan diri mungkin itu dari digital itu ya Bu. Digital ya. Next kita belajar ya. Kita saya belajar. memang merasa banyak ide di pemikiran saya itu, cuman saya itu kurang bisa mengungkapkan itu, mungkin yang lewat pemaparan mungkin saya juga harus banyak berlatih. Terus yang kedua itu mungkin saya lebih harus banyak berlatih dari digital dan IT. Nah, tadi keluhannya kan dari digital, tetapi idenya banyak. Itu jangan berkecil hati. Jadi Bu Wida bisa diterapkan ketika Bu Wida punya ide nih. Nggak apa-apa, kita menggunakan media seperti ini, ya kan? Jadi bukan hanya karena menggunakan IT digital itu bagus, enggak juga. Tetapi dengan kreativitas Bu Wida, inovasi atau gagasan Bu Wida, saya bisa kok. Kata Bu Wida kan tadi banyak nih gagasan atau ide kita bisa loh dituangkan di sini ya. Jadi menggunakan media yang ada. Jadi tidak harus menggunakan media yang ada di Canva atau media yang menggunakan IT atau berbau-bau IT atau berbau teknologi. Itu bisa aja. Malah ini lebih keren loh Bu Wida, ya kan? Karena kan tidak semua anak juga bisa menggunakan media IT seperti itu ya kan. Tetapi mereka juga bisa menggunakan lewat tulisan, lewat media-media kertas itu lebih keren loh. Jadi Bu Wida juga bisa menggunakan ini nanti bisa diarahkan, mungkin bisa lewat foto. Nanti di foto kan sekarang di HP-nya kan sudah ada PDF. Itu kan lebih keren loh ya. Tapi itu berupa tulisan kita gitu tuh nggak jadi masalah. Jadi di dalam Guru Penggerak ini tidak diharuskan kita selalu menggunakan IT. Tetapi kenapa kita tidak mencoba? Jadi tidak ada salahnya kita mencoba untuk menggunakan IT. Tapi kalau kita dirasa tulisan saya mah udah oke gitu ya, udah bisa, malahan ini lebih bagus gitu medianya, itu nggak apa-apa. Ini kan medianya kita ke peserta didik gitu ya, peserta didik kita bisa kan menggunakan media yang ada. Jadi nggak perlu, jangan memperibet diri sendiri. Saya harus menggunakan IT medianya, misalkan harus menggunakan laptop, nggak juga, bisa menggunakan seperti ini. Keren Bu, ini anak-anak udah pada keren loh. Dan nanti tinggal media atau gagasan yang Bu Wida tadi ada, ini saya banyak nih gitu. Nanti bisa dituangkan di sini, nanti saya tunggu ya di pendampingan 2. Oke, Bu Wida keren nih, Bu Wida hebat nih ya, sangat mantap sekali. Nah, oke Bu Wida, sekarang kita ke pertanyaan berikutnya ya. Nah, setelah Bu Wida melakukan diskusi nih ya dan berefleksi bersama dengan saya, apakah ada perubahan nggak rencana Bu Wida atau apa saja nih yang menurut Bu Wida saya berubah gitu? Alhamdulillah setelah ya ngobrol ya Bu, sharingnya tepatnya ya, mungkin saya itu pemikiran saya itu lebih terbuka lagi gitu, dan banyak hal lagi yang banyak menginspirasi saya. Luar biasa. Jadi ada ya perubahan-perubahannya. Baiklah Bu Wida, Bu Wida sangat luar biasa sekali ya pembicaraan kita hari ini terkait kata posisi dan rencana pengembangan diri Bu Wida nanti dalam kompetensi Guru Penggerak. Semoga semua yang sudah direncanakan berjalan lancar sesuai harapan. Nanti progres buat kedepannya supaya pembelajaran yang ampuh atau yang akan Bu Wida lakukan ya
supaya nanti bisa lebih maksimal lagi baik di dalam program-program yang sudah Ibu Wida rencanakan. Mungkin saya itu ingin mengembangkan diri sendiri dan orang lain gitu. Nah, pada awalnya saya udah yang penting mah saya bisa untuk diri sendiri, tapi pemikiran itu berubah gitu, karena kita itu kan harus bergerak dan menggerakkan orang lain juga gitu. Jadi saya itu ingin menularkan ilmu yang saya dapatkan di CGP ini dengan rekan sejawat di sekolah juga gitu. Jadi pengetahuan saya juga untuk diri saya sendiri dan bisa menggerakkan orang lain juga. Selain itu juga ingin berkolaborasi dengan kepala sekolah dan guru itu lebih tingkatkan lagi, terus konsisten dalam melakukan refleksi diri juga gitu. Nih kiat-kiatnya nih, tadi kan saya kan harus kolaborasi gitu ya dengan kepala sekolah dengan rekan sejawat, kita juga harus bisa menggerakkan teman atau rekan sejawatnya nih. Kiat-kiatnya apa nih? Contohnya aja gimana? Contohnya itu mungkin salah satunya itu yang terpenting komunikasi. Komunikasi. Jadi jangan kapat saya nih bisa gitu ya, tetapi saya tidak memberikan kepada yang lain. Oke, keren sekali. Nah, sekarang di akhir pendampingan nih, apa nih pembelajaran atau ide baru yang Ibu Wida dapatkan setelah sesi pendampingan ini? Ya mungkin itu yang tadi yang sudah dibahas. Ide baru itu mungkin saya ingin menularkan apa yang sudah saya dapatkan di CGP ini. Mungkin tidak jauh-jauh ya Bu ya, mungkin dalam penggunaan Canva saja dulu ya, karena masih banyak guru juga mungkin yang mungkin bukan hanya saya saja yang kurang melek IT. Ada beberapa guru juga yang kurang dalam penguasaan IT dan untuk bagaimana sih supaya memberikan pembelajaran kepada siswa itu yang lebih menarik gitu. Maka dari sana saya kan mungkin siswa itu lebih fokus melihat ya lewat visual ya Bu ya, mungkin dari mulai video-video mungkin yang saya dapatkan di pendidikan saya ini saya akan sosialisasikan kepada guru-guru yang lain. Jadi ada sosialisasinya ya, karena di sini juga kan kita meningkatkan komunikasi. Nah, di sini ada kombel atau apa? Kombel sudah terbentuk. Asik, mantap. Berarti itu ya nanti wadahnya kombel dan nanti di situ Bu Wida lah yang bergerak dan nanti bisa menggerakkan teman sejawat. Jadi bagaimana nih cara pembelajaran yang baik? Tadi kan Bu Wida sendiri menginginkan menggunakan aplikasi Canva ya, karena tidak semua melek dalam IT. Oke, mantap ya. Apa nih yang sudah baik dan yang perlu diperbaiki dari pendamping? Berarti dari saya ya. Apa yang sudah baik dan yang perlu diperbaiki oleh pendamping atau pengajar praktik di pendampingan berikutnya? Kalau yang selama ini saya rasakan ya mungkin yang sudah Ibu berikan kepada saya ataupun CGP yang lain itu selalu memotivasi kita gitu, hampir setiap harinya mengingatkan gitu. Mengingatkan barangkali ada tugas yang terlewat dan selalu memberikan pencerahan kepada kita gitu untuk selalu mengeksplor diri dan kemampuan diri itu. Nah ya itu kan suatu sanjungan atau pujian, tetapi tetap ya kita tidak boleh skakma sampai di sini, kita tetap harus belajar lagi karena memang refleksi itu sangat penting ya buat kita, jadi untuk mengarahkan kita menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Bu Wida. Baiklah Bu Wida, terima kasih sudah berbagi praktik baik hari ini. Saya juga bisa mendapatkan ilmu dari Bu Wida ya, karena memang pembelajaran itu bukan hanya dari kita ke anak, tapi kita juga berbagi praktik ini juga ya, kita bisa sharing. Semoga apa yang Ibu Wida lakukan selama ini dapat menyelesaikan program PGP ini hingga tuntas sampai lulus ya tanpa hambatan, dan dapat tentunya ini jadi dapat mengimplementasikannya di kelas dan nanti Ibu Wida juga mampu menjadi
agen transformasi perubahan. Nah itu wajib ya, karena kan Bu Ida juga kan saya ini nih ingin menggerakkan teman sejawatnya seperti itu ya, dan nanti bisa mengaktualisasikannya di sekolah yang Ibu Ida aku di sini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Terima kasih Bu Ida sama-sama, ya Ibu. sudah berbagi sharing atau berbagi praktik ya bersama saya bersama Bu Ida juga. Nanti kita bertemu lagi di pendampingan individu 2 ya. Jangan menyerah, tetap belajar dan belajar, karena dengan belajar kita bisa menambah wawasan, kita bisa menambah ilmu. Jadi jangan mudah puas ya, ketika kita disanjung sama orang lain jangan mudah puas, tapi kita harus tetap belajar dan belajar, karena dengan belajar itu sendiri kita juga akan menjadikan lebih baik lagi. Kalau kita sudah puas sampai di sini, nanti kita tidak akan belajar ya, seperti itu. Baiklah Bu Ida, terima kasih sekali. Kita bertemu lagi di pendampingan kedua. Sekian pendampingan individu pertama. Saya Sandra Gusiana sebagai pengajar praktik angkatan 11. Dan saya Wida Rosida, calon guru penggerak angkatan 11. Ya, terima kasih. Sampai jumpa di pendampingan individu kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.